Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi Mazhab Maliki. Saya Rindi Indasari sebagai moderator dan pemateri 2, Salma Risa sebagai pemateri 1, Alfia Diva S sebagai notulensi dan pemateri 3. Baiklah, pemateri 1 silahkan dimulai. Di sini saya akan melanjutkannya. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 717 Masehi dan menuntut ilmu kepada ulama-ulama di sana. Beliau juga dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Orang yang pertama menjadi gurunya ialah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Sejak kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran dan hadis Rasulullah. Orang yang meriwayatkan hadis dari beliau ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah Ar-Rayu, pakar fikih dari Madinah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Yahya bin Uhbah, tokoh Al-Maghazi. Mereka semua adalah gurunya. Sedangkan kawannya yang meriwayatkan hadis dari Malik ialah Sufyan As-Sauri, Al-Laits bin Sa'ad Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, dan yang lain. Sedangkan murid-muridnya ialah Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan masih banyak lagi. Pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Malik pernah mendapat cobaan pada tahun 147 Hijriah, yaitu didera dengan cambuk, patah tangannya, dan akhirnya sakit bawasir sampai wafat. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab hal itu. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Malik memfatwakan tidak sah talak bagi orang yang dipaksa. Al-Mansur tidak suka mendengar fatwa tersebut karena fatwa tersebut bisa dijadikan alasan bagi musuh-musuhnya. Dengan fatwa itu, para musuh Al-Mansur akan menolak baiat pelantikannya karena mereka telah dipaksa. Ia berpendapat bahwa fatwa Imam Malik dapat membatalkan pembaiatan dan memudahkan rakyat memberontak. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri kedua. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi. Riwayat keilmuan. Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang sangat menghormati hadis sebagai bagian dari penghormatan kepada Rasulullah SAW. Setiap kali akan keluar mengajarkan hadis, ia selalu berwudu, memakai pakaiannya yang terbaik, dan menyisir jenggotnya. Bahkan untuk kepentingan itu, ia lebih dahulu mandi dan memakai wangi-wangian. Salah satu murid Imam Malik yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Imam Malik memuji pemahaman dan hafalan Syafi'i serta memberinya banyak hadiah. Ketika selesai dan pulang meninggalkan pengajiannya, beliau juga meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Al-Fadil bin Iyad, pamannya Muhammad bin Syafi'i, dan dari yang lainnya. Pujian padanya dari para tokoh terkemuka banyak, keutamaannya terkenal. Dalam hal ini, gurunya Ibnu Uyainah berkata, Imam Syafi'i adalah pemuda yang memiliki kelebihan pada masanya, dan apabila disodorkan suatu fatwa atau tasfir, maka ia mampu memecahkannya. Imam Ahmad juga pernah berkata, Syafi'i adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Imam Syafi'i pun sangat memuji Imam Malik dengan mengatakan, di muka bumi ini tidak ada kitab ilmu yang lebih sahih daripada Al-Muwatta Malik. Metode ijtihad Imam Maliki. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas,
Qaul Sahabi, Amal Ahli Madinah, Masalih Mursalah, dan masih banyak lagi yang menjadi landasan fikih Maliki. Beliau menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau juga mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab atau ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Menurut susunan Mutawir, Mansur, dan Ahad, lalu susunan nasah-nasahnya, dahir-dahirnya, dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik, sunnah adalah penafsir Al-Quran dan penjelasan baginya. Peran sunnah hadis sangat penting bagi Imam Malik. Beliau adalah seorang yang sangat alim dalam ilmu hadis. Sampai para tingkat ini karena sangat tekun dalam mempelajari ilmu hadis dan beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ketika berumur 17 tahun, beliau diangkat menjadi pengajar hadis setelah guru-gurunya mengakui ilmu hadis dari fikihnya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku tidak akan duduk mengeluarkan fatwa dan hadis hingga 70 guruku dari ahli ilmu mengakui keilmuanku bahwa aku diperkenankan untuk berfatwa dan mengajarkan hadis." Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Karakteristik fikih mazhab Maliki. Ada beberapa karakteristik dalam fikih mazhab Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam pengembangan mazhab Maliki dan menjadikannya tampil beda di antara beliau dan ulama lainnya, yaitu: pertama, mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Kedua, dijadikannya masalih al-mursalah atau istislah sebagai sumber hukum. Ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat atau qaul sahabi. Ketiga, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat atau qaul sahabi karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah atau muhajirin bersama Rasulullah atau dari golongan penolong atau ansor. Keempat, Imam Maliki menggunakan istisna dalam berbagai masalah seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama, dan pelaksanaan qisas yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. Kelima, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadis itu mesti masyhur dalam masalah umum al-balwa sebagaimana disyaratkan mazhab Hanafi. Ia tidak menolak kabar ahad karena berselisihan dengan qiyas atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya. Tidak mendahulukan qiyas daripada kabar ahad dan ia menggunakan hadis mursal. Dasar-dasar pokok dari mazhab Maliki yang berpegang pada yaitu: yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul yang dipandang sah, yang ketiga Ijma' al-Madinah, yang keempat qiyas atau membandingkan, yang kelima istislah atau istilah fikih yaitu pendapat bahwa sesuatu adalah salih karena berfaedah, bijak untuk kepentingan dan keperluan umum. Selanjutnya sumber-sumber hukum. Imam Maliki rahimahullah membangun mazhabnya di atas 20 dalil, sebagaimana dikutip dari perkataan para ulama mazhab Maliki. Ke-20 dalil tersebut yaitu: 1. Nas Al-Quran, kedua keumuman Al-Quran, yakni dohir Al-Quran, ketiga mafhum Al-Quran, yaitu mafhum muwafaqahnya, yang keempat tambih Al-Quran. Selanjutnya kesimpulan. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dalam Islam yang masih bertahan hingga hari ini. Dirintis oleh Imam Malik bin Anas di Madinah. Pengikutnya
menyebar ke Mesir, Tunisia, Maroko hingga Andalusia atau Spanyol. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah di era pemerintahan dinasti Umayyah. Beliau mengalami masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang membuatnya terkesan. Ketika kekuasaan telah beralih kepada dinasti Abbasiyah, ada yang bertanya, apakah rakyat harus membela pemerintah atau memberontak bersama para pemberontak? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.